Zaman logam di Indonesia didominasi oleh alat-alat perunggu, sehingga zaman logam disebut juga sebagai zaman perunggu. Pada zaman logam, manusianya tidak hanya menggunakan peralatan sehari-hari yang terbuat dari batu, tetapi mereka juga mampu membuat alat-alat dari logam. Nah, manusia yang hidup pada zaman logam dikatakan telah mengembangkan teknologi yang cukup tinggi, sebab logam tidak dapat dipecah dan dipahat dengan mudah sebagaimana halnya dengan batu. Nah, untuk lebih mengenal masa-masa peradaban masyarakat pengrajin logam atau zaman logam, berikut ciri-cirinya. Yang pertama, berkembangnya pengrajin logam. Yang kedua, kegiatan perdagangan dengan sistem barter. Yang ketiga, bidang pertanian semakin maju. Yang keempat, budaya penguburan mayat. Tiga pembagian zaman logam antara lain. Yang pertama, masa zaman kejayaan tembaga. Yang kedua, masa zaman kejayaan perunggu. Yang ketiga, masa zaman kejayaan besi. Peninggalan atau hasil kebudayaan zaman logam yang ditemukan pada masa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kapak corong atau kapak sepatu, kedua ada arca perunggu, ketiga bejana perunggu, dan keempat ada candrasa, kelima nekara, serta yang keenam moko dan benda lainnya. Zaman logam dimulai dari 3000 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi pada masa ini. Kemudian, kehidupan manusia juga berubah dari sistem ekonomi, sosial atau religi. Pada zaman logam, sebagian orang juga sudah bisa membuat alat-alat yang terbuat dari logam di samping peralatan yang tersebut dari batu. Lalu, sebagian orang juga sudah mengenal teknik melebur logam, kemudian mencoraknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Untuk kedatangan zaman logam di Indonesia sendiri ini mulai berkembang setelah kedatangan Donsong atau Vietnam. Perlu diketahui, jika kebudayaan logam ini sendiri berkembang lebih pesat dibanding bangsa yang sebelumnya, yakni berasal dari Yunan atau Cina.